Kali ini gue punya trik buat kalian para pengguna Fujifilm X-H2S biar produksi kalian lebih efisien dan mungkin setelah tahu trik ini, kecepatan produksi kalian bisa meningkat 50% lebih. Tergantung dari workflow-nya, tapi ini bakal mengimprove banget. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas salah satu fitur yang menurut gue penting banget buat kalian ketahui, terutama buat yang pakai kamera generasi terbarunya Fujifilm. Kayak di sini gue pakai Fujifilm X-H2S dan gue mendapati ada satu fitur yang itu benar-benar membuat workflow produksi gue cepet banget. Jadi sebelumnya kita kan emang udah lama juga ya pakai kamera Fujifilm dari beberapa generasi yang sebelumnya. Dan sebelumnya itu kita udah pernah bahas juga pemanfaatan quick menu kalau misalkan kalian pengen settingan video kalian dengan cepet gitu ya. Yang itu bisa kalian cek juga videonya kalau mungkin penasaran di sebelah sana. Dan di X-H2S ini ternyata ada fitur yang jauh membuat workflow gua lebih cepet lagi. Dimana yang pengen gue bahas di sini adalah custom mode dialnya. Dimana di dial bawaannya X-H2S ini kalian bisa lihat kalau dia itu punya 7 custom mode. 7 itu banyak banget dan setiap custom modenya itu bisa kita atur dengan pengaturan sesuai dengan workflow produksi kita. Jadi fitur ini bakal kepake banget buat kalian yang dalam workflow produksinya itu emang suka gonta-ganti settingan video kayak yang kita lakuin di ST Media. Buat ngasih sedikit gambaran, mungkin sedikit contoh aja dari produksi kita di ST Media, terutama kalau kita lagi produksi di luar ya, kayak episode Creature kita, Creative Adventure. Kalau yang belum nonton boleh sambil dicek juga nanti. Nah, kita kalau lagi produksi di luar itu butuh banget buat gonta-ganti settingan kamera. Kenapa? Karena mengikuti kebutuhan gambar yang pengen kita ambil, kebutuhan output dari gambar yang pengen kita gunakan. Kayak contohnya gini, kita di mode video utama kita itu kita pakai resolusi 4K. Lalu 30 frame per second dengan bitrate normal itu di 100 megabit per second. Ini preferensi masing-masing aja ya, gue juga nggak bakal jelasin terlalu banyak soal format video atau tadi bitrate-nya gitu ya. Tapi ya kurang lebih settingan kita kayak gitu untuk video utama. Cuman kita sering juga ketika pengen ngambil gambar-gambar yang mungkin terkesan lebih sinematik gitu kan, kita pengen nangkap momen dengan slow motion, itu kita harus ubah settingan ke 4K 120 frame per second. 4K slow motion yang biasanya cukup ribet gitu. Biasanya kita harus masuk ke menu atau salah satu cara singkatnya kita itu sempat set shortcut juga atau bisa juga ditaruh di quick menu settingannya gitu. Kita ubah-ubah pakai dial kalau misalkan dia udah ada di dalam quick menu. Lalu nggak cuma berhenti di situ, kita juga butuh settingan lain karena kita juga ngambil gambar buat Instagram, buat social media yang footage-nya itu sebisa mungkin langsung siap buat di-upload atau siap buat kita bagiin buat teman-teman yang nonton video Creature buat cobain gitu ya. Dan itu kita butuh settingan video di Full HD 30 frame per second dan bitrate yang paling rendah which is di 50 megabit per second. Nah, berubah-ubah dari setiap settingan tersebut itu bakal makan waktu yang cukup lama. Salah satunya biar makin cepat adalah pakai shortcut, kita taruh di custom button atau kita taruh di quick menu. Tapi begitu kita masuk di quick menu, itu kita harus pakai dial lagi. Biasanya kita buka quick menunya, kita lihat di situ, kita pilih pakai dial. Kayak frame rate-nya mau berapa, atau resolusinya mau berapa, itu kita pakai dial. Jadi kita harus, kayak scrub through gitu. Kita lewatin, kayak kita mau ke Full HD, kita harus lewatin resolusi-resolusi lain dulu. Nanti mau balik ke 4K juga kita harus lewatin resolusi lain dulu. Kita pakai dialnya ini. Dan di X-H2S ini, dengan memanfaatkan si custom mode yang gue bahas di sini, ini bisa jadi jauh lebih cepat. Kenapa? Karena setiap custom mode ini itu bisa kita atur benar-benar spesifik setiap settingannya di dalam custom mode tersebut. Mau dari resolusinya, mau dari mode pengambilan gambarnya, mau dari frame rate, bitrate, format video, kalian mau MP4 atau .mov gitu, karena di sini kan bisa diatur juga. Kayak itu juga ada perbedaan. MOV buat kita editing biasanya lebih oke, tapi kalau mau langsung upload ke Instagram, mau nggak mau kita harus MP4 gitu dengan compression H264. Dan ya itu, semuanya bisa kita atur di custom mode-nya ini
secara spesifik di tiap settingannya. Yang penting nanti custom mode ini secara default dia kalau kalian pakai itu dia secara default modenya mode foto. Jadi kalian masuk dulu ke menu video kalian, masuk ke dalam menu kameranya, video, lalu kalau nggak salah di bagian paling akhir nanti ada pilihan, dia itu tertulisnya custom mode setting, dan itu kalian bisa ubah mode C-nya, dan kan ada angkanya ya, kalian sesuaiin aja C berapa gitu, kalian tinggal ubah aja ke bentuk video gitu. Jadi itu secara default nanti di mode custom tersebut adalah mode video. Yang ini memang di generasi sebelumnya Fujifilm nggak ada gitu, dan gua find it very helpful gitu pas kita udah coba. Kayak di sini gue udah praktekin juga di mode video biasa, itu kita mode biasa 4K 30 frame per second, bitrate-nya bitrate-nya 100 megabit per second dengan MP4. Ininya formatnya MP4, lalu kodeknya H264. Agak rumit memang, agak dalam gitu ya. Tapi ya itu settingan video utama kita. Mau masuk ke slow-mo, ke 4K slow-mo, itu tinggal pindah ke C7. Karena posisinya paling dekat sama mode video, begitu cuma sekali aja kita putar, itu masuk ke slow-mo gitu. Slow-mo 4K spesifik gitu ya, bukan slow-mo full HD. Kalau kalian mau bikin pun bisa, slow-mo full HD 240 frame per second bisa gitu. Cuman kita setting ke slow-mo 4K 120 frame per second. Dan cuma sekali puter aja di dialnya, nggak puter juga gitu, cuma gitu, dan itu udah masuk ke mode slow motion. Yang kalau kalian bandingin dengan beberapa kamera lain kayak yang ada mode SNQ-nya kayak kamera-kamera Sony, itu pun kalah simple gitu. Kalau kita masuk ke mode SNQ, biasanya kita juga masih harus setting lagi dalamnya, atau pas kita balik, biasanya dari mode SNQ atau mode high frame rate, pas kita balik ke mode biasa, itu frame rate-nya kadang entah kenapa jadi ke 60 frame per second gitu ya. Kita yang workflow utamanya di 30 frame per second, itu biasanya cukup menyebalkan hal-hal kayak gitu, sedangkan di sini enggak. Udah, kita kalau mau balik ke mode biasa, tinggal balik ke mode video. Tek, udah semua settingan normal kita ke C7 slow-mo. Kita lanjut lagi, kalau ke C6 itu adalah mode sosmed. Jadi di C6 kita udah setting Full HD, H264, MP4, 50 megabit per second. Jadi buat ditransfer ke HP filenya nggak terlalu gede dan bisa langsung upload ke Instagram gitu. Jadi buat kalian langsung ke storyin itu bisa gitu. Jadi misalkan kita lagi syuting, terus momennya bagus banget, kita mau ngambil buat Instagram, tinggal ke C6, kameranya miringin, shoot, dan udah jadi video yang uploadable ke Instagram dengan semua settingan yang nggak perlu kita ubah satu-satu gitu, karena udah fix sesuai dengan set kita di awal gitu. Full HD ya gue bisa ini lagi tapi ribet, tapi ya itu intinya langsung settingan yang udah perfect buat Instagram. Lalu kalau buat gue, balik lagi ya, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, tapi kalau buat gue lanjut ke C5 itu ada lagi, itu kita masuk ke mode 6K open gate gitu, yang gambarnya tuh aspek rasionya jadi agak kotak ya, memanfaatkan keseluruhan sensor. Gunanya buat apa? Gunanya buat kita menangkap momen sebanyak mungkin sebenarnya. Karena kalau open gate tuh kita bisa recropping mau vertikal mau horizontal itu aman gitu ya, dan resolusinya juga tinggi di 6K. On several occasion kita ada beberapa kali pakai gitu, walaupun memang agak jarang, tapi ketika butuh kita nggak perlu masuk menu setting ribet, kita tinggal ke C5 gitu, kita udah tahu. Dan buat sekarang C4, C3, C2, C1 masih kosong. Dan kalau misalkan kalian mungkin yang memang hybrid shooter yang nggak cuma main video, kalian juga main foto dengan berbagai mode tertentu, kalian bisa set C1-nya mungkin masuk ke burst yang paling cepat gitu kan, atau C2-nya masuk ke foto single mode tapi dengan aktif autofocus untuk pesawat misalkan gitu ya. Ini contoh-contoh aja, tapi ya kalian bisa atur gitu. Atau C3-nya kalian pengen disesuaikan dengan settingan foto landscape kayak gimana sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Bisa banget gitu, dan dengan adanya 7 custom mode di situ menurut gua itu ngebantu banget. Lalu ya setelah kita setting semua custom mode ini, kita pakai dalam produksi kita, jujur ya X-A2S ini udah jadi gear utama kita yang bener-bener kayaknya pas ganti ke kamera lain
itu rasanya beda jauh banget gitu. Jadi pas kita udah ngerasain sesimpel ubah-ubah di custom mode ini aja, kita coba ke kamera lain yang harus setting-setting kayak tadi, ya rasanya beda jauh banget. Dan ini bener-bener cepet banget ketika kita produksi di sini. Dan balik lagi, yang gue jabarin di sini adalah contoh penggunaan gue. Kalian workflow-nya seperti apa, kalian bisa terapkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi menurut gue ini adalah tools yang sangat powerful dan gue yakin bisa applicable ke banyak kebutuhan produksi profesional di luar sana. Dan ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang pengen gue sampaikan di video kali ini, terutama buat teman-teman pengguna generasi kelimanya kamera Fujifilm. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya fitur yang mungkin ngebantu juga, yang bisa berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.